Mahasiswa, ini merupakan lanjutan video sebelumnya untuk akuntansi keuangan 2, yaitu tentang utang bank jangka pendek. Adapun kriteria untuk utang bank jangka pendek, yaitu umur utangnya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Hampir sama dengan wesel bayar, yaitu ada perhitungan bunga. Namun yang membedakan yaitu ada biaya utang bank jangka pendek, yaitu biaya transaksi, di mana biaya transaksi ini akan menambah nilai utang. Kemudian ada biaya provisi, di mana provisi ini akan mengurangi jumlah uang yang diterima dan mengurangi nilai utang. Nilai utang ini akan mempengaruhi tarif bunga efektif. Ibu garisi mempengaruhi tarif bunga efektif ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya, di slide berikutnya maksudnya. Jadi ilustrasi utang bank tergambar sebagai berikut ya. Ini bank, kemudian ada perusahaan ingin meminjam uang dari bank. Biasanya perusahaan mencatat di jurnalnya adalah kas pada utang bank. Kita langsung ke contoh aja ya. Pada PT ABC tanggal 1 Oktober 2019 menerima pinjaman uang dari Bank Permata sebesar 100 juta. Dipotong provisi 2%, tingkat suku bunga sebesar 12% PA atau per annual, kemudian bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 September 2020. Ini soal yang akan kita bahas. Langkah penyelesaiannya adalah 1, yaitu menentukan uang pinjaman yang diterima. Sebab kan di sini ada potongan, nanti kita selesaikan ya. Kemudian yang kedua, menentukan bunga efektif atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, membuat jurnal saat transaksi pinjaman tersebut. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian atas bunga di akhir periode. Yang kelima, menentukan jurnal saat pelunasan atau saat penyelesaian dari utang bank jangka pendek tersebut. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu ya, menentukan uang pinjaman yang diterima. Caranya adalah jumlah pinjaman dikurangi dengan biaya provisi. Biaya provisi itu apa sih? Biaya yang mengurangi pinjaman ya. Ya biasanya biaya-biaya yang ada di bank lah ya. Kemudian jumlah pinjaman kan kita ketahui soalnya tadi 100 juta. Dikurangi biaya provisi 2% dikali 100 juta. Maka 100 juta dikurangi 2 juta. Sama dengan pinjamannya adalah 98 juta. Itu ya. Oke, kita udah dapat ya cara menentukan uang jumlah pinjaman yang diterima. Selanjutnya yang kedua, menentukan bunga efektif atas pinjaman tersebut ya. Sebelum menentukan bunga efektif, kita harus menentukan bunganya dulu. Jadi bunganya yang sebenarnya adalah pinjaman dikalikan bunga PA. Bunga PA itu adalah bunga per annual atau per tahun. Berarti pinjaman itu 100 juta dikali 12% sama dengan 1 tahunnya adalah 12 juta. Itu bunganya. Kemudian untuk bunga efektif, karena pinjaman itu tidak bersih kita terima 100 juta, maka di sini total bunga yang kita bayar ditambah provisi yang kita juga dipotong dari pinjaman tersebut dibagi dengan pinjaman yang kita terima. Di sini total bunga yang akan kita bayar adalah 12 juta. Ditambah dengan provisi yang tadi 2 juta, 2% dikali 100 juta, dibagi dengan pinjaman yang diterima. Ingat, provisi kan mengurangi pinjaman, jadi 100 juta dikurangi 2 juta sama dengan 98 juta. Sehingga dapatnya bunga efektifnya aja, dikali 100 ya nanti ya, 100% biar jadi persen, 14,3%. Oke, dapat ya bunga efektifnya 14,3%. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuat jurnal saat transaksi pinjaman tersebut.
Jadi kan kita pinjam tanggal 1 Oktober tuh 2019. Jadi bunyinya kita terima uangnya kas sebesar 98 juta. Kemudian diskonto utang jangka pendek 2 juta pada utang bank 100 juta. Ini Ibu jelaskan, diskonto itu adalah biaya provisi. Jadi menggunakan akun diskonto utang bank jangka pendek. Kenapa begitu? Diskonto ini sama dengan kita karena pengurang dari kas yang kita terima, ya. Diskonto ini sama dengan mempresenkan nilai uang kita, ya. Nanti lebih jelasnya nanti dengan tabel Ibu akan jelaskan, oke? Sementara terima dulu ya. Jadi biaya provisi sama dengan biaya provisi. Kita lanjut dulu ke langkah berikutnya, yaitu langkah nomor 4, yaitu membuat jurnal penyesuaian atas bunga di akhir periode. Jadi caranya menghitung, yang pertama bunga dihitung dengan menggunakan bunga efektif. Yang kedua, jumlah utang yang dipakai adalah jumlah uang yang diterima. Itu syarat-syaratnya ya. Yang ketiga, setelah itu maka beban bunga yang disesuaikan nanti 3/12. 3/12 itu Oktober, November, Desember dikali 14,3%, yaitu bunga efektif, dikali 98. Jadi 3/12 itu adalah dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. 14,3 ini diperoleh dari bunga efektif yang digunakan, yaitu 14,3 yang tadi kita udah hitung. Kemudian jumlah utang yang dipakai adalah yaitu 98 juta. Maka bunga yang disesuaikan nanti 3.500.000. Kita udah bulatkan ya, 3.500.000 lah hasilnya ya. 3.499 sekian ya. Tapi kita bulatkan 3,5 juta. Selanjutnya, masih langkah keempat. Utang bunga yang disesuaikan adalah bunga yang ada di perjanjian. Jadi 3/12 dikali 12% dikali 100 juta, yaitu 3 juta. Nah, selisih atas beban dan utang bunga itu adalah diskonto utang jangka pendek. Maka diskontonya 3,5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 500.000. Maka jurnalnya nanti penyelesaiannya 31 Desember, jurnal penyesuaiannya maksud Ibu, 31 Desember 2019 beban bunga pada utang bunga dan diskonto bank sebesar, Ibu ulangin, beban bunga 3,5 juta pada utang bunga 3 juta, diskonto bank 500.000. Oke. Diskonto bank ini adalah di present value kan ya. Nanti penjelasannya di part 4 ya. Ibu jelaskan tentang diskonto ini ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu menentukan jurnal saat pelunasan. Bagaimana cara menentukan jurnal pelunasan? Itu kan 1 tahun umurnya, jadi jatuh temponya adalah 30 September 2020. Walaupun ini belum ya, masih jauh, lagi 30 hari dari sekarang nih. Oke, jadi bunyinya adalah beban bunga 10.500.000 diperoleh dari mana? 10.500.000 itu kan tadi kan beban bunga sudah dibebankan, yaitu sebesar 3,5, sisanya adalah 10.500.000. Kemudian utang bunga yang sebelumnya ada 3 juta itu yang disesuaikan tadi. Kemudian utang bank yaitu utang agreement kita yaitu 100 juta. Diskonto bank yaitu 1,5 diperoleh dari 500 dikali 3. 3 itu adalah kuartal. Nanti Ibu jelaskan lagi dengan tabelnya biar gampang. Kemudian pada kas 112 juta. Oke. Ini adalah untuk utang bank jangka pendek. Nah, ini tabelnya ya. Jadi di sini ada kolomnya periode, bunga, amortisasi diskonto bunga, bunga efektif, diskonto utang jangka pendek, dan nilai buku utang jangka pendek, khususnya utang bank jangka pendek ya. Jadi periode ini adalah bulan ya, dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12.
bunga yang berlaku atau bunga yang berdasarkan perjanjian yaitu 12%. 12% dikali 100 juta dibagi per 12 sama dengan 1 juta. Jadi setiap bulannya dibebankan 1 juta. Oke. Maksudnya kita bayar 1 juta ya. Sehingga total bunganya itu kan 12% ya. Kemudian amortisasi diskonto bunga. Amortisasi itu apa sih? Penyusutan atas bunga ya. Atas bunga. Diskonto bunga itu. Jadi caranya adalah bunga efektif dikurangi bunga. Di sini kan bunga efektif kita sudah tahu tuh caranya. Tadi sudah dibahas. Total bunga efektif adalah 14%. Ya. Jadi selisih dari ini adalah amortisasi diskonto bunga. Kemudian untuk diskonto utang jangka pendek itu provisinya ya. Kan yang pertama kita buat jurnal kan ada diskonto 2 juta. Itu provisinya. Yang nanti kita cicil setiap bulannya sehingga nanti menjadi 0. Kemudian untuk nilai buku adalah nilai utang yang kita terima. Di awal kan kita terima 98 juta. Oke, kemudian nanti lama-lama utang itu kembali menjadi 100 atau face value-nya, nilai perjanjiannya. Kalau di obligasi namanya face value, yaitu nilai yang tertera pada perjanjian. Oke, di sini kita lihat ya, untuk 3 bulan yang tadi penyelesaiannya, ini 3 juta untuk bunga, sedangkan bunga efektifnya yaitu 3,5 juta, dan selisih dari 3,5 juta dan 3 juta adalah 500.000. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan bahas di part 4 ya.